Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bin Muhammad, NIM 1421025 dari Blok 9 Praktikum Sustainability dan Lingkungan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 6 yaitu adalah tracking GPS. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita kemarin sudah melakukan untuk yang di lapangan yaitu dengan menggunakan alat GPS. Nah, mungkin kurang lebih langkah-langkahnya itu yang pertama adalah menggunakan alat GPS dengan menyalakannya dengan menekan tombol power lama. Lalu kita harus mengatur bahasanya dulu, diubah menjadi bahasa Indonesia. Dengan menu utama, lalu kita pilih setup, di sistem kita ubah dari bahasa ke bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah menghapus data titik pada blok sebelumnya, yaitu kita bisa memilih-pilih menu utama, lalu waypoint rata-rata kita pilih, lalu tekan tombol menunya, lalu kita hapus semua. Lalu menghapus data jejak juga, sama kita memilih menu utama juga, lalu kita pilih yang kelola jejak. Setelah itu jejak sekarang kita hapus jejak sekarang. Terus yang keempat kita mengaktifkan fitur jejak yaitu adalah menu utama, lalu kita pilih setup, setelah itu jejak, lalu log jejaknya itu dipilih untuk rekam, lalu tidak ditampilkan. Dan cara rekamnya otomatis, lalu jeda rekamnya lebih sering, simpan otomatis, lalu ketika penuh. Lalu yang terakhir yang selanjutnya adalah melakukan tracking yaitu pilih menu utama. Nah, setelah pilih menu utama, lalu kita pilih waypoint rata-rata, lalu membuat titik, menunggu koordinat X-nya stabil, atau di atas dari satu, lalu klik down, lalu quit. Yang enam adalah menyunting waypoint atau mengganti namanya, yaitu adalah pilih kode yang sudah di tracking tadi pada waypoint teratas ulang ke awal, lalu ubah namanya menjadi yang pertama pada titik kami adalah titik untuk tamtim. Selanjutnya kita selesai, lalu kita kembali lagi. Lalu yang tujuh adalah pilih kelola, yaitu adalah kelola jejak, lalu kita melanjutkan untuk melihat petanya, lalu mulai jalan ke titik berikutnya. Ulangi langkah tersebut sampai titik terakhir, yaitu titik terakhir adalah pada kita adalah lapangan belakang rektorat. Nah, lalu jika sudah selesai, maka kelola jejak, maka log jejaknya itu kita pilih, yaitu tidak dapat merekam. Lalu tekan selesai. Nah, setelah itu selesai memilih setup, lalu klik jejak lagi, lalu rekam pada peta untuk menyimpan titik dan poin dan trackers dengan nama plug, yaitu adalah plug 9. Saya. Lalu data GPS kemudian dibawa ke laboratorium untuk dapat dikompilkan atau dilanjutkan dengan menjadi peta menggunakan dua aplikasi. Nah, lalu pada latihan keenam tracking GPS ini menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah Map Source dan juga ada Xmap. Yang pertama-tama kita lakukan untuk Map Source ini kita pilih file dulu. Setelah itu kita open. Nah, di sini kita pilih yang kita masukkan ya. Ada dua. Yang pertama ada jejak dan ada titik. Kita masukkan dulu untuk yang jejak. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Lalu pada tes ini kita klik seperti ini. Setelah kita klik seperti ini, lalu kita langsung save as saja. Save as ya. Pada acara 6 ini kita beri nama adalah jejak seperti ini. Lalu jangan lupa kita ganti filenya menjadi DXF. Nah, lalu kita save. Nah, ini jangan lupa UTM koordinatnya kita pastikan ini sudah UTM koordinat. Lalu kita oke saja. Nah, selanjutnya kita menambahkan untuk titik. Nah, kita pilih file lagi, kita open, lalu kita titik ini kita masukkan. Nah, lalu open. Nah, setelah itu kita pilih waypoint ini, lalu kita blok titiknya di sini. Nah, setelah kita blok di sini titiknya, lalu kita bisa save as kembali. Save as dengan kita kasih nama di titik seperti itu. Lalu jangan lupa untuk mengubahnya menjadi DXF file juga. Kita save dulu. Jangan lupa use UTM koordinat. Oke? Oke. Baik, setelah sudah dari sini, lalu selanjutnya kita menggunakan aplikasi ArsMap. Nah, pada aplikasi ArsMap di sini nih, kita lalu adalah teman-teman kita membuka aplikasinya ArsMap ini. Lalu setelah itu kita pilih blank map. Nah, oke dulu. Nah, sebelum memulai kita harus pastikan itu untuk menyamakan koordinatnya, yaitu klik kanan layar, properties, lalu kita pilih koordinat kita sesuai, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, setelah itu selesai, selanjutnya kita lalu setelah kita menyamakan koordinat, kita masukkan tadi ya, dua-duanya tadi datanya yang kita olah dengan menggunakan, nah ini ada dua kan kita masukkan aja keduanya. Lalu kita add di sini. Lalu kita oke. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Kita bisa lihat sama-sama ya. Lalu untuk selanjutnya yang kita olah dulu adalah jejak. Nah, pada jejak ini kita unchecklist semuanya. Lalu kita sisakan polyline. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Nah, pada jejak ini kita memilih dua. Yang pertama yang dibahas sendiri ini yang ada 3D polyline-nya, lalu dengan yang atas sendiri. Dengan cara kita klik kanan di sini. Satu, lalu yang di atasnya ini dengan menggunakan tombol CTRL di sini kan. Nah, setelah udah, lalu kita bisa melihat, nah, sudah menjadi dua seperti ini.
Nah, setelah ini sudah, lalu kita bisa save filenya di sini, save as ya. Saya adalah di export data. Nah, ini disesuaikan dengan praktikum acara 6 fig. Ini sudah ada di sini ya. Lalu kita ganti namanya menjadi jejak satu. Seperti ini. Jangan lupa nih, filenya save file. Setelah itu sudah kita save di sini. Oke, yes. Nanti akan muncul seperti itu, lalu kita close saja. Lalu kita lanjut dulu ya. Kalau sudah pada jejak, kita lanjut pada ke titik. Titik ini kita tambahkan dulu, ini kita bisa kurang ini kita tambahkan dulu. Lalu pada titik ini kita yang semua checklist kecuali yang poin. Pada poin ini kita klik kanan lalu attribute table. Ketika seperti ini, lalu kita bisa dengan mengekspor data terlebih dahulu ya. Dengan cara ini, lalu di data, ekspor data sudah sama tempatnya, cuman kita harus menggantinya dengan file yang namanya adalah titik satu. Seperti itu. Lalu kita jangan lupa save file. Lalu setelah itu kita save. Oke. Yes. Jika sudah ada, dan ini bisa kita close. Baik, setelah itu kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu baik, setelah itu pada titik satu ini, kita lanjutkan dengan klik kanan titik satu, kita open attribute tables. Ketika sudah ada seperti ini, lalu kita bisa masukkan untuk table option. Kalau kita pilih select by attribute, di sini kita masukkan rumus. Yang pertama ada, kita pilih ref name, lalu sama dengan, lalu get unique value, kita pilih ke waypoint. Setelah itu kita bisa apply. Nah, ah, kita bisa melihat, nah ref name ada di sini. Nah, ini jadi nanti kita akan mengganti dari nama ref name ini sesuai urutannya yang diajarkan oleh Bang Syali itu menggunakan angka. Jadi urutannya dari satu 2 3 seperti itu. Lalu di sini kita bisa mulai start editing pada titik satu ini kita klik kanan edit filter, lalu kita start editing. Oke, kita continue. Oke, untuk yang pertama adalah web untuk yang dari bawah sendiri ya urutannya. Yang pertama adalah time kita beri nama satu. Lalu ada yang kedua ada lektor kita beri dua, yang ketiga ada yang sudah. Lalu di sini kita bisa save ya, save dengan cara save edit lalu stop editing. Nanti akan seperti ini. Nah, lalu pada poin-poin yang ada di sini sesuai zonanya satu 2 3 4 5. Dan ini kita bisa checklist semua ya. Checklist dulu dengan cara diklik dengan CTRL kita lalu klik klik seperti ini. Nah, apabila sudah, lalu kita bisa untuk mengekspor datanya seperti itu. Data, lalu kita di sini sudah, kita berikan nama yaitu adalah titik 2. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Sudah ada, lalu ini kita close saja. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu, setelah selesai pada titik, kita lanjut untuk yang pertama dulu ya. Jadi kita kembali step awal adalah kita pada menentukan jejak. Nah, pada jejak ini, kita dapat melihat sebenarnya yang pertama. Pada jejak ini eh, tidak gitu rapi ya ini ya. Jadi poligon-poligon yang ada. Nah, di sini kita akan mencoba merapikan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah kalau saya checklist yang titik pertama tadi, lalu jejak ini kita klik kanan, lalu edit filter kita bisa melakukan eh, start editing ya, seperti itu ya, dengan cara klik kanan dulu. Nah, kita continue saja. Setelah itu kita di sini ada yang namanya edit verticals, vertices. Nah, ini nanti kita gunakan untuk meluruskan. Nah, contoh pada bagian sini. Nah, kita ini bisa menggunakan edit vertices ini. Oke, kita select dulu ya ini ya, sampai neon. Lalu kita gunakan edit. Nah, cara yang diajarkan oleh Bang Sari kemarin, yang pertama ini kita bisa menggunakan ini dengan kita caranya setelah pada edit vertices tadi, lalu kita bisa klik pada zonanya ini, lalu setelah itu kita bisa menggunakan ini ya aplikasi delete vertex untuk menghilangkan ini zona yang terlalu berkelok-kelok. Jadi dengan di delete vertex ini, lalu kita blok ini ya seperti ini. Nah, lalu kita bisa sesuaikan. Setelah itu kita bisa dengan finish sketch. Nah, nanti akan seperti ini sebenarnya. Dan nanti kita akan bisa hilangkan. Dan itu akan dilakukan pada zona dia masih menekuk ini untuk meluruskannya. Seperti itu. Lalu setelah itu untuk kita bisa melakukan supaya masih dalam zona garis yang ada yang kita benarkan supaya bisa baik bentuknya, kita menggunakan ini ya, namanya ada ini add vertex. Nah, ini kita dari titik yang sini, ini kita bisa tarik ke dalam titik dua yang seperti itu. Dan lalu kalau sudah kita bisa finish sketch-nya.
Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kita akan lakukan kepada semuanya, gitu. Nah, nanti mungkin setelah sudah bentuknya kalau lebih akan seperti ini ya. Setelah itu kita di editor, kita save edit. Setelah itu kita di stop editing. Seperti itu. Nah, nanti untuk jejaknya atau titiknya ini kita bisa eh, hilang. Dan nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi sudah lebih rapi. Nah, itu pada jejak ini kita ubah simbolnya dengan klik kanan pada simbolnya ini. Setelah itu kita cari preset. Preset setelah kita pilih yang medium preset ini, kita bisa sesuaikan aja. Ini kita bisa ganti seperti ini. Lalu setelah sudah kita oke. Nah, nanti akan seperti ini ya tampilannya. Baik, lalu kita selanjutnya akan melakukan simbologi pada titik yang ada. Nah, di sini kita klik kanan titiknya, lalu kita di properties. Setelah itu kita pilih ke simbologi, lalu kita kategoris. Jangan lupa kita ganti ke ref name, lalu add all values. Ketika itu kita pilih klik kanan ini aduh, dua kali. Nah, setelah itu kita edit simbol di sini. Nah, kita tambahkan dulu layernya karena kita akan membuat simbol baru ya. Jadi tambahkan menjadi tiga. Yang pertama-tama kita ini ubahnya dulu adalah karakter maker simbol. Nah, jadi yang pertama kali kita akan buat itu adalah karakter maker simbol, yaitu kita di sini bisa memilih dulu untuk karakter maker simbolnya. Kita bisa masukkan dulu ini, lalu untuk yang ini kita bisa masukkan juga. Baik, pada simbol ini kita tambahkan dulu. Yang pertama kita karakter maker simbol ini, lalu kita fontnya ganti ke yang SIGL ini, lalu kita pilih yang ini ya. Yang ini kita tambahkan dulu di atas. Ini tidak usah diatur apa-apanya. Sudah seperti saja. Ini bisa disamakan. Ini seperti ini. Hmm. Nah, setelah itu juga, tapi bisa dikembalikan. Tapi setelah itu juga kita lanjut ke yang kedua ini. Yang kedua ini kita pakai karakter marker simbol, tapi kita ganti ke S3 default marker ya. Marker kita ganti 18, kita pilih yang ini. Lalu kita Y-nya ubah ke 11. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke yang terakhir. Untuk karakter maker simbol juga kita pilih yang di sini. Lalu SD default maker juga kita ubah C18. Colornya kita kesepakatan kalau cukup menjadi pink. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, nanti akan seperti ini kurang lebihnya gambarannya. Nah, apabila sudah terlihat seperti ini, selesai semua, semua selesai kita oke. Setelah itu ini kita oke ya. Di simbolnya kita oke. Nah, kita samakan untuk kesemuanya ya. Jadi yang ada di sini juga kita bisa samakan dengan simbol yang kita buat tadi ya. Seperti itu, kita samakan semuanya. Baik, jika sudah semuanya lalu kita play ya, atau yang ada di sini. Nah, kita bisa melihat seperti ini, nanti titik-titiknya. Nah, ketika sudah, lalu kita ke labels untuk penamaan. Jangan lupa kita checklist label filter in this layer, lalu namanya kita ganti pada ref name ini. Lalu di sini untuk simbolnya kita ganti juga, kita beri Times New Roman. Nah, lalu untuk edit simbolnya ini, kita max-nya kita ganti halo. Oke, seperti itu. Ini kita ganti ke 10. Kita oke. Lalu untuk placement properties-nya, lalu kita bisa ganti location ya, itu adalah prefer top center all allowed. Oke, oke. Lalu kita oke saja. Setelah sudah begini lalu kita play. Oke ya. Setelah itu kita nanti cek. Kelihatan ya, sudah ya. Ada tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik di sini sudah ada semuanya. Lalu setelah itu di sini kita bisa oke. Nah, setelah itu di sini kita akan menambahkan peta citra UPN itu. Jadi eh, langkahnya adalah kita add data kembali ya. Dengan cara gunakan layer kita add data di sini. Nah, pada citra UPN ini kita add UPN contohnya untuk kita add di sini untuk kita oke. Nah, jadi ini merupakan data atau denah yang telah kami plot. Lebihnya seperti itu. Akan seperti ini ya. Jadinya ya yang akan kita plot itu. Nah, setelah sudah seperti ini, lalu yang terakhir adalah kita save as seperti itu. Save file, lalu save as, lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Kalau sudah, kita bisa save di sini ya. Save as. Mungkin sekian pemaparan dari cara yang dapat saya lakukan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.